Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, mudah-mudahan Abah Rudi berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tentu berbahagia juga bersama ayah bunda kalian semuanya. Anak-anak semuanya, sekarang kalian sudah kelas 4. Nah, dulu di kelas 3 kalian pernah belajar tahsin. Masih ingat toh? Tahsin itu apa? Nah, tahsin itu artinya membaguskan. Nah, tujuannya apa? Untuk membaguskan bacaan Al-Quran kalian. Jangan sampai nanti kalian hafalannya bagus, tetapi bacaannya masih banyak yang keliru. Nah, untuk memperbaiki bacaan kalian, maka kalian harus belajar tahsin. Nah, di kelas 4 ini kalian akan belajar tentang hukum tafkhim dan tarkik. Nah, kemudian setelah kalian belajar tafkhim dan tarkik, nanti kalian juga akan diajari tentang qalqalah. Nah, setelah qalqalah nanti kalian akan belajar mad atau hukum bacaan mad, bacaan panjang, dan nanti yang terakhir adalah tentang waqaf. Nah, itu semua akan kalian pelajari di kelas 4 ini. Jadi 2 semester. Nah, anak semuanya, nanti Abah Rudi akan mengajak kalian untuk senam lidah. Nah, senam mengucapkan huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya, agar kalian nanti kalau sudah terbiasa, nanti untuk belajar tahsin lebih mudah. Nah, nanti tolong ikuti bersama-sama ya senam lidahnya. Oke, kita perhatikan slide berikut ini. A I U ba U an ani a na minal mu'nima I an ani a babi bu bab bu ban bani bab na minal mubnima bi ban bani ba tati tubat tutan tanitat na minal mutnimati tan tanita sati tubat susan sanisas na minal muslimati san sanisa jaji jubaj jujan jani jajna minal mujani majijan janija hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha khahi khubah khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Nah, gimana anak-anak semuanya? Sudah nggak kaku lagi toh lidahnya? Nah, kalau kalian biasakan dengan senam lidah tadi, kalian membiasakan bacaan makhrajul huruf, huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu, insya Allah kalian akan bertambah fasih. Nah, akan lebih baik bila kalian juga menghafalkan lagu itu ya, sambil untuk latihan makhrajul huruf. Nah, kini saatnya kita mulai pembelajaran kita untuk materi yang pertama, yaitu hukum bacaan tafkhim dan tarqiq. Tolong diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Yuk, kita ikuti tayangan berikut. Hukum bacaan, tafkhim dan tarqiq. Apa yang dimaksud dengan tafkhim dan tarqiq itu? Tafkhim adalah tebal, yang berarti mendebalkan huruf tertentu
dengan cara mengucapkan huruf di bibir dengan menjorok ke depan. Sedangkan tarqiq adalah tipis, yang berarti mengucapkan huruf di bibir dengan agak mundur sedikit. Kalau dalam bahasa Jawa biasa disebut meringis. Pada kali ini saya akan berbicara hukum bacaan tafkhim dan tarqiq pada dua huruf. Yang pertama huruf lam dan yang kedua huruf ro. Pembahasan yang pertama pada huruf lam. Hukum lam jalalah. Apa yang dimaksud dengan lam jalalah itu? Lam jalalah adalah lam yang terdapat pada lafal Allah. Nah, lam jalalah bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama tafkhim atau tebal, yang kedua tarqiq atau tipis. Kapan lam jalalah itu bisa dibaca dengan tebal? Lam jalalah bisa dibaca dengan tebal ketika didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contoh yang pertama, lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat fathah. Syahidallah. Contoh yang kedua, lam jalalah yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Salamullah. Keduanya terdengar bunyi O. Jadi membacanya syahidallah, bukan syahidallah, tapi syahidallah, salamullah. Kemudian, kapan lam jalalah itu dibaca tipis? Lam jalalah dibaca tipis ketika didahului harokat kasroh. Nah, contohnya adalah Bismillahi. Nah, bunyinya terdengar A. Yang betul membacanya Bismillahi, bukan Bismillahi, tapi yang betul Bismillahi. Selanjutnya kita akan membahas huruf ro. Kalau yang tadi kita bahas lam, sekarang kita akan membahas huruf ro. Ro tebal. Kapan ro itu dibaca tebal? Ro itu bisa dibaca tebal ketika 1. Ro berharokat fathah atau fathatain. Contohnya Rasulun. Ro, jadi dibaca tebal. Kemudian yang kedua, ro dibaca tebal ketika ro berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya aksaruhum. Yang ketiga, ro yang berharokat sukun yang didahului fathah. Contohnya wal ard. Yang keempat, ro bisa dibaca tebal ketika ro yang berharokat sukun didahului huruf yang berharokat dhammah. Contohnya hurmatan. Dan yang kelima, ro bisa dibaca tebal ketika ro berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh, bukan asli. Contohnya irji'u. Dan yang terakhir, ro bisa dibaca tebal ketika ro berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh asli. Dan setelah huruf ro ada huruf isti'la yang berharokat bukan kasroh. Contohnya apa? Qirdasun, qirdasun. Nah, apa saja huruf isti'la itu? Huruf isti'la ada 7. Kha, shad, dad, ghain, dha, qaf, dan dha.
Yang berikutnya, kita akan membahas huruf ro yang dibaca tarqiq atau tipis. Nah, cara membacanya kalau dalam bahasa Jawa meringis begitu. Nah, kapan ro ini bisa dibaca tipis? Ro bisa dibaca tipis ketika satu, ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya rijsun, ri, jadi dibaca tipis. Kemudian yang kedua, dibaca tipis ketika ro berharokat hidup dan didahului ya sukun. Contohnya basir. Dan yang ketiga, ro bisa dibaca tipis ketika ro berharokat sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Dan setelah huruf ro bukan huruf isti'la. Contohnya fir'auna, fir'auna. Nah, huruf isti'la itu apa saja? Huruf isti'la itu ada 7. Kha, shad, dad, ghain, dha, qaf, dan dha. Yang berikutnya, kita akan membahas jawazul wajhain atau dua wajah. Apa yang dimaksud dengan jawazul wajhain di sini? Yaitu ro yang boleh dibaca dengan dua wajah. Ro boleh dibaca dengan tebal, juga boleh dibaca dengan tipis. Kapan ro itu boleh dibaca tebal, juga boleh dibaca tipis? Ro boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis ketika ro berharokat sukun. Kemudian didahului huruf yang berharokat kasroh. Dan setelah huruf ro ada huruf isti'la yang berharokat kasroh. Contohnya kullu firqin. Demikian materi ini. Sudah jelas toh? Setelah mendengar keterangan dari Ustazah tadi. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Nah, untuk prakteknya kita lihat di surat An-Nasr terlebih dahulu. Silakan anak-anak bisa lihat ya, dilihat bacaannya. Nah, sebelum Abah Rudi menyampaikan atau membedakan bacaan tafhim dan tarqiq di surat An-Nasr ini, ya, kita baca bersama-sama dulu. Ya. Kita awali dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, perhatikan, itu ada huruf yang tandanya merah dan ada huruf yang ditandai dengan warna kuning. Nah, yang warna merah itu adalah bacaan tafkhim, sedangkan yang kuning adalah tarqiq. Ya, kita lihat pada ayat yang pertama. Nasrullah. Nasrullah. Ya, itu ada shot ya, sho. Tapi sukun mati ya, nash. Nah, kemudian rullah. Nah, rullah itu bacanya itu hurufnya seperti berkumpul dalam mulut kita. Makanya orang bilang itu mencucu, nasrullah. Nah, itu namanya bacaan tafkhim ya. Kemudian yang ayat kedua, kita lihat pada lafadz waro ya, ro, waro aita, waro. Ro itu kan ro berharokat fathah. Ya, itu dibaca tebal. Nah, kemudian ada yadhu, hu. Ya, hu juga sama ya, tebal.
Nah, sedangkan fidinillah, nah, nillah itu ada lam jalalah. Nah, tetapi sebelumnya ada harokat kasroh, berbeda dengan tadi yang sebelumnya ada lam jalalah tapi sebelumnya berharokat doma. Nah, maka yang ini ya fidinillah itu dibaca tipis tarpik. Ya. Kemudian pada ayat 3 ya bihamdi robbika ya, ro itu juga dibaca tafkhim tebal. Sedangkan wastaghfir nah, ini ada ro sukun tetapi sebelumnya berharokat kasroh. Maka dibaca tipis wastaghfir ya, fir. Nah, itu namanya bacaan tarkik. Gimana anak-anak semuanya? Sudah jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, silakan kalian praktekkan dulu ya, dibaca berulang-ulang sesuai dengan hukum bacaannya. Ya, mana yang tafkhim, mana yang tarkik, kalian harus bisa membedakan. Nah, sekarang kita akan coba pada surat yang lainnya. Oke, tadi kalian sudah mencoba membedakan pada surat An-Nasr. Sekarang kita akan mencoba kembali ya untuk memperlancar ya, bacaan kalian semuanya. Nah, sekarang kita lihat di surat Al-Fajr. Nah, itu coba tolong kalian perhatikan semua. Di situ ada huruf yang berwarna kuning, kemudian ada juga huruf yang berwarna merah. Nah, silakan. Yang berwarna kuning itu tarkik, yang berwarna merah itu adalah tafhim. Kalian bisa coba sendiri. Ya, ingat ya, kalau tafhim itu tebal, yang tarkik itu tipis. Kalian coba diulang-ulang terus ya. Wal fajr ya, wal fajr, fajr ya, wal fajr. Ya, jadi itu tipis ya. Walayalin ashr ya, ashr. Jadi tidak ashr. Nah, enggak, itu namanya tebal. Silakan kalian coba sampai selesai diulang-ulang ya, sampai wafir auna, wafir au, fir ya, itu kan tipis. Ya, beda sama alam taro kaifa ya. Alam taro kaifa fa'ala rob ya, itu kan tebal. Nah, itu sudah jelas. Ada yang hurufnya warna kuning, ada yang merah. Silakan kalian dicoba sendiri ya. Mudah-mudahan kalian tidak akan bosan untuk mencoba sehingga nanti kalian akan mampu menguasainya, dan kalau dipraktekkan di ayat yang lainnya atau surat yang lain, kalian tidak akan bingung. Nah, tentu kalian sudah lihat contoh-contohnya di buku tahsin. Nah, itu kan ada. Nah, kalau kalian merasa sudah bisa menjawab, dijawab ya. Kalau sudah dijawab kemudian ada yang masih keliru, silakan dibetulkan ya, biar nanti sesuai dengan apa yang sudah diterangkan ini. Itu ya. Oke, silakan dicoba terus. Nah, anak-anak semuanya, kalian sudah jelas toh? Tadi sudah lihat ya, sudah menyimak, mendengarkan tayangan yang telah menjelaskan hukum bacaan, tafhim, dan tarkik. Nah, kalau kalian misalkan belum jelas, kalian bisa mengulang kembali, ya, diputar kembali, kemudian disimak baik-baik, ya, diingat-ingat apa yang tadi disampaikan. Nah, tapi jangan lupa kalian juga harus tetap membaca buku tahsin, ya, buku tahsin yang sudah kalian miliki. Buku yang ini ya, nah yang ini, nah buku tahsin yang ini. Nah, kalian harus tetap membaca. Nah, nanti kalian juga boleh mengerjakan latihan soal pada halaman 5 dan 6 di buku ini. Nah, nggak usah dikumpulkan dulu, cukup untuk latihan kalian. Nanti ya setelah pertemuan ini, pada pertemuan berikutnya Abah Rudi juga akan memberikan tugas untuk kalian semuanya. Tentu karena ini pelajaran tahsin, kalian harus sering banyak latihan, terutama membacanya. Saya kira cukup ya materi kita kali ini ya. Mudah-mudahan ini bahkan banyak manfaatnya untuk kalian semuanya, dan insya Allah kalian akan bertambah bagus bacaannya.
Terima kasih, apabila ada salahnya, Abah Rudi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.